Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Fatimah dari kelas C Praktikum 1. Saya di sini akan mempresentasikan terkait program inovasi desa di salah satu daerah Bekasi Utara, tepatnya Kelurahan Margamulya. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya mengakibatkan infeksi saluran pernapasan. Hingga kini virus tersebut telah menyebar sangat pesat di daerah Indonesia, khususnya Bekasi. Maka dari itu perlu adanya pergerakan pencegahan dan peningkatan kesadaran dari pemerintah maupun masyarakatnya itu sendiri. Tapi sangat disayangkan beberapa daerah Bekasi masyarakatnya masih kurang kesadaran akan dirinya sendiri bahkan lingkungan sekitarnya. Salah satunya daerah Kelurahan Margamulya, yaitu daerah Rawabugel. Tak hanya itu, masyarakatnya sendiri masih kurangnya pengetahuan mengenai virus corona. Maka dari itu, penulis ingin menciptakan inovasi yang terkait penanggulangan limbah, bahkan pemanfaatannya, dan memberikan pengetahuan mengenai virus corona melalui sebuah aplikasi. Rumusan masalah dan tujuan bersangkutan dengan inovasi yang akan diciptakan, tahapan penerimaan inovasi, dan siapa saja yang terlibat dari proses terciptanya inovasi tersebut. Bentuk-bentuk inovasi yang ingin diciptakan oleh penulis itu sendiri, yang pertama adalah alat penyaring sampah pada selokan, bahkan kali atau sungai. Jumlah sampah di Bekasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan penduduk yang semakin banyak dan kurang kesadaran masyarakat akan lingkungan sendiri. Dibuktikan dari masyarakat yang masih banyak yang membuang sampah sembarangan pada jalan sekitar bahkan selokan atau sungai. Maka dari itu penulis ingin menciptakan dua alat. Yang pertama, alat berupa jaring yang berukuran besar yang akan diikat pada pipa drainase, di mana pipa tersebut akan ditaruh pada saluran utama aliran kali atau sungai. Yang kedua, alat berupa ram kawat baja, di mana alat tersebut menyerupai kandang ayam yang pada bagian depan dibuka dan pada bagian belakang ditutup. Usai terpasang semuanya, pada setiap seminggu sekali akan diambil, lalu akan dibuang pada tempat pembuangan akhir sampah. Yang kedua adalah inovasi mengubah limbah plastik menjadi paving block. Limbah plastik merupakan permasalahan yang masih sangat besar di Indonesia saat ini yang membahayakan makhluk hidup, khususnya manusia dan hewan. Maka dari itu penulis ingin menciptakan sebuah inovasi berupa daur ulang, yaitu mengubah limbah plastik menjadi paving block. Paving block digunakan untuk menutupi permukaan tanah. Cara buatnya diawali dengan memasak oli terlebih dahulu hingga mendidih, lalu masukkan limbah plastik terhadap oli yang sudah mendidih tersebut. Ketika sampah tersebut sudah mencair, lalu masukkan pasir, lalu aduk hingga menyatu. Paving block plastik ini lebih baik dibandingkan paving block lainnya, di mana lebih kokoh, lebih ringan, tidak akan pecah, lalu harganya pun relatif lebih murah, di mana bisa dijual dengan harga per baloknya itu 7.000 hingga 10.000 dan 95.000 per persegi. Dan inovasi yang terakhir ingin diciptakan oleh penulis adalah aplikasi penggabungan antara pengetahuan dan permainan yang di dalamnya terdapat berbagai terkait dengan virus corona. Sebagian besar penduduk Kelurahan Margamulya masih kurang pengetahuan mengenai virus corona. Dan khususnya generasi milenial lebih menyukai handphone dibandingkan televisi. Dan di saat megang handphone pun mereka membuka sosial media ataupun game online. Pada aplikasi tersebut akan terdapat pengertian, gejala, dampak dari virus tersebut, korban positif corona, pentingnya memakai masker, caranya mencuci tangan yang baik dan benar, cara membuat hand sanitizer, dan lain sebagainya. Di dalam aplikasi tersebut tak hanya berisi materi, tetapi juga berisi kuis, bahkan game terkait materi yang dipilihnya. Aplikasi ini pun gratis tanpa dikenai oleh kuota saat menjalankannya, hanya dikenai pada saat mendownloadnya. Tahap penerimaan inovasi. Yang pertama adalah pengetahuan. Di tahap ini penulis akan melakukan sosialisasi pada warga sekitar Margamulya dan ketua RT. Tak hanya melakukan sosialisasi, penulis juga akan menyebarkan informasinya menggunakan surat, bahkan memanfaatkan sosial media. Tahap kedua yaitu persuasi, di mana penulis berusaha meyakinkan dan membujuk masyarakat agar setuju akan inovasinya dengan memberikan informasi mengenai manfaat-manfaat atau keuntungan dari inovasi itu.
Tahap yang ketiga adalah keputusan, di mana penulis menunggu keputusan dari masyarakat. Tahap ini juga masyarakat berhak memberikan tanggapan atau saran, bahkan pertanyaan terkait inovasi yang ingin diciptakan oleh penulis. Implementasi, di mana warga telah menyetujui inovasi yang ingin diciptakan oleh penulis. Dan selanjutnya adalah membuat schedule. Schedule diawali dengan pembuatan alat penyaring sampah untuk selokan dan kali atau sungai. Dan sampahnya beberapa akan dibuat untuk mengubah limbah plastik menjadi paving block. Dan yang ketiga adalah pembuatan aplikasi, di mana ini membutuhkan waktu yang lebih lama, sekitar 3 minggu. Tapi yang terakhir adalah konfirmasi, di mana warga melapor kepada ketua RT dan penulis mengenai proses pembuatannya. Dan ketika inovasi tersebut telah jadi dan terrealisasikan, hasilnya akan membuat aliran menjadi lebih lancar dan mengubah limbah plastik menjadi paving block tersebut akan meningkatkan kreativitas masyarakat, khususnya generasi milenial, dan meningkatkan perekonomian. Dan yang ketiga, dalam pembuatan aplikasi tersebut akan membuat masyarakat mengetahui lebih dalam mengenai virus corona, orang yang terlibat dalam pembuatan inovasi. Yang pertama adalah ketua RT, yang kedua mahasiswa yang ingin menciptakan inovasi tersebut, yang ketiga warga sekitar. Lingkungan sekitar daerah Kelurahan Margamulya masih banyak sampah berserakan di jalanan, bahkan saluran air, selokan, dan kali atau sungai. Dan masyarakatnya pun minim sekali pengetahuan mengenai virus corona. Maka dari itu penulis ingin menciptakan sebuah inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penulis berharap inovasi tersebut terrealisasikan guna kepentingan dan keuntungan daerah Kelurahan Margamulya. Setelah melakukan wawancara dengan salah satu ketua RT di daerah Kelurahan Margamulya, tepatnya daerah Rawabugel, yang bernama Bapak Haryanto, ia menyatakan setuju akan inovasi yang disampaikan oleh penulis terhadapnya, dan ia juga memberikan tanggapan mengenai dampak positif dan negatif dari inovasi dan juga saran atau ide perkembangan inovasi tersebut. Dampak positif menurut Bapak Haryanto, yang pertama, alat penyaring sampah. Alat penyaring sampah itu akan membuat saluran air menjadi lancar, jadi masyarakatnya pun sehat, kualitas airnya pun bersih, dan mengembalikan kestabilan ekosistem aliran. Yang kedua, mengubah limbah plastik menjadi paving block, di mana inovasi ini akan membuat masyarakat menjadi tidak bosan saat pandemi, meningkatkan kreativitasnya khususnya generasi milenial, dan juga meningkatkan perekonomian dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dan paving block ini dimana bisa menyerap air dengan sangat baik, jadi sangat bagus untuk daerah yang rawan banjir, dan mengurangi juga sampah plastik yang berada di tempat pembuangan akhir sampah. Yang ketiga, membuat aplikasi menggabungkan antara pengetahuan dan permainan yang membahas mengenai virus corona. Itu akan membuat masyarakat menjadi lebih mengetahui mengenai virus corona tersebut. Membuat hand sanitizer sendiri, tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar, dan tahu pentingnya memakai masker. Dampak negatif menurut Bapak Haryanto yang pertama dari alat penyaring sampah, yaitu tempat pembuangan akhir sampah akan menjadi menumpuk. Dan itu akan menyebabkan pencemaran air dan udara, dan juga menurunkan kualitas kehidupan masyarakat dan menyebabkan berbagai penyakit. Yang kedua adalah mengubah limbah plastik menjadi paving block, di mana negatifnya memerlukan biaya besar untuk membeli bahan pendukung pembuatan paving block ini. Selain limbah plastik membutuhkan bahan seperti oli dan pasir, energi yang dibutuhkan juga cukup besar dibandingkan dengan membuat paving block lainnya karena melalui proses pemanasan. Yang ketiga, menciptakan aplikasi penggabungan antara pengetahuan dan permainan yang di dalamnya membahas tentang virus corona. Negatifnya adalah memerlukan kapasitas data yang lumayan besar untuk mendownload aplikasi tersebut, dan juga akan membuat kita menatap handphone lebih lama, jadi menyebabkan kerusakan pada mata. Jika limbah plastik hanya diubah menjadi paving block saja, tidak berpengaruh besar pada jumlah sampah di tempat pembuangan akhir. Maka dari itu Bapak Haryanto memberikan saran untuk mengolah botol menjadi berbagai jenis kerajinan tangan, di mana hal tersebut dalam rangka meningkatkan kreativitas generasi milenial. Kerajinan tangannya itu berupa membuat pot tanaman gantung yang lucu, tempat pensil, mainan robot, celengan, tempat menaruh aksesoris, tempat sampah, dan lain sebagainya. Dan tutorialnya ditaruh pada aplikasi yang diciptakan. Sehingga jika saran dari Bapak Haryanto juga terrealisasikan, maka sampah di tempat pembuangan akhir akan semakin berkurang. Terima kasih.
Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan tutur kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.